Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daras atau telaah kajian kita terhadap kitab Maqasidus Shaum dari Imam Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama salaf di abad ke-5 dan ke-6. Beliau hidupnya antara abad ke-5 dan Hijriah. Bapak asal Damaskus. Kemarin kita sampai bab yang ke atau pasal yang ke-6. Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita hadirkan surat Al-Fatihah kepada mu'allif dalam Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Baik, makhluknya. Baik, al-fasl as-sadisu, bagian ke-6, fil iktikafi wal judi wa qira'atil Qur'ani fi Ramadan. Di fasal atau bagian ke-6 kemarin berkenaan dengan iktikaf. Wal jud itu bisa diartikan juga saling tolong menolong, diartikan pula kedermawanan. Wa qira'atil Qur'ani fi syahr Ramadan, dan membaca Quran di bulan Ramadan. Pada hari yang lalu kita telah membahas berkenaan dengan iktikaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan qiraatul Quran. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ilmihi fid dharain amin. Istahabbu al-iktsaru min tilawatil Quran. Jadi yang pertama, sebelum kita kemarin membahas berkenaan dengan dianjurkan atau disenangi, disukai sunnah hukumnya untuk melaksanakan iktikaf dengan kemampuan kita tentunya, sekalipun yang ideal adalah fil ashr al-awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau berkenaan dengan tilawah juga sama. Jadi wa yustahabbu, disunahkan, dianjurkan, amat disukai orang yang melakukannya, al-iktsaru min tilawatil Quran, itu memperbanyak tilawah Quran, membaca Al-Quran, mendaras Al-Quran. Kan kalau bisa lebih jauh kita menelahnya, mentadabburinya, bahkan kalau sempat menyempatkan waktu juga membuka tafsir berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jawab rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan, kalau kita melihat ulama salaf terdahulu itu memang sangat luar biasa berkenaan dengan Quran di bulan Ramadan. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah itu sampai khatam 60 kali Al-Quran dalam sebulan. Jadi kalau ada 30 hari Ramadan, maka 1 hari Ramadan 2 kali khatam. 2 kali khatam. Nah, tentu bagi kita sekarang, kalau bagi orang yang seorang hafiz atau hafil Quran, hafiz itu kan istilah ilmu hadis, tapi kalau istilah Quran sebenarnya hamil. Maka Imam Nawawi menulis kitab ada fi hamalatul Quran. Di orang yang menghafal Quran itu istilahnya sebenarnya kalau ulama kita hamil. Sedangkan hafiz itu adalah orang yang menguasai hadis sebenarnya. Menguasai lebih dari 100.000 hadis beserta keadaan ahwal sanad dan matn. Kalau orang yang seorang hamil Quran, seorang yang hafal Quran tentu sangat mampu untuk berkali-kali lipat untuk menghatamkan Quran dalam sebulan. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, kita tentu dengan segala kesibukan kita,
dengan segala aktivitas kita yang tentu menjadi kewajiban hari kita. Kita baiknya tentu menyediakan waktu luang untuk membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya sekali tamat dalam 1 bulan Ramadan. Nah, tentu bagaimana kita agar bisa khatam di bulan Ramadan, kita bisa bagi-bagi waktu. Misal ketika setiap sholat kita membaca 2 lembar, sekitar atau 2 lembar. Dalam 1 hari ada 5 kali sholat fardu, maka 2 kali 5 sudah 10 lembar. Dalam Mushaf Madinah itu 1 juz rata-rata itu 10 halaman atau 10 lembar, 20 halaman. Itu di antara cara. Nah, maka tadi wa istahabul iksaru min tilawatil Quran wa min al-judi wal ifdali hadza asy-syahr lil mu'takifi wa ghairihi. Selain itu juga bulan Ramadan ini kita diminta juga untuk memperbanyak untuk bersikap dermawan, dan juga berkenaan dengan keutamaan di mana di bulan ini baik itu ibadah iktikaf, baik itu ibadah membaca Quran dan sedekah itu berlipat ganda. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal kajian itu, ibadah puasa itu unik. Maka Syekh Abdul Aziz Marsud At-Tarifi mendefinisikan puasa itu bukan hanya sekadar al-imsaku anil baghdur, atau menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa itu, tapi imsakun makhsusun di zamanin makhsusin min saksin makhsusin biniatin makhsusatin. Itu jadi ibadah itu khusus, menahan sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus oleh orang yang khusus dengan niat yang khusus. Ini uniknya ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu pula sesuatu ibadah yang tidak dijelaskan berapa kadar kelipatannya. Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah yang akan membalas. Beda dengan sedekah di Quran di hari-hari bulan Ramadan ada 700 kali lipat kebaikan. Membaca Al-Quran bagaimana? Adapun membaca Al-Quran, selain Quran ini adalah bisa menjadi syafaat kita di akhirat, jadi bukan hanya orang yang menghafal Quran yang bisa mendapatkan syafaatnya. Karena hadis masyhur Nabi SAW mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Jadi membaca Quran saja bisa menjadikan syafaat, tidak hanya bagi yang menghafal. Nah, Quran ini satu hurufnya ada 10 kebaikan. Itu bagi orang yang lancar. Tapi bagi orang yang masih terbata-bata, katakanlah bacaan Quran yang belum lancar, maka falahu ajrani, dia akan dapat 2 ganjaran. Pertama, ganjaran dari membaca Qurannya itu, yang kedua adalah ganjaran daripada usahanya untuk membaca. Kalau orang yang sudah hafal, orang yang sudah lancar bacaan Quran, kan nyaman sekali itu membaca Quran. Bahkan 1 juz mungkin bisa setengah jam. Tapi kalau bagi yang agak susah membaca, bisa jadi sebenarnya susah itu membaca, maka dia ganjarannya 2 kali lipat karena usaha orang yang lebih Quran itu. Pak insya Allah kan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan Quran ini, sebisa mungkin kita menyediakan waktu khusus. Kalaupun tidak mampu, tentu saja berat untuk seperti ulama salaf atau bahkan Nabi dan para sahabat, tidak-tidaknya kita usahakan tamat Al-Quran sekali. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, li'annal fakir yajizu bisababi sawmi 'an syahwati wa tawaif as-su'al. Dan masih berkenaan dengan 3 amalan tadi, di amalan Quran, amalan sedekah, dan amalan i'tikaf tak bisa dipisahkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa fi sahihain, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, artinya diridhoi Ibnu Abbas ini dengan ayahnya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awjadan nasi wa kana awjadana yaqumu fi Ramadan.
Jadi Nabi itu adalah orang yang paling aujadas, paling suka menolong orang, paling dermawan. Wa kana aujada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi tadi yang sebaik-baik orang yang paling dermawan itu akan lebih dermawan lagi atau sangat paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan ya, hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan hatta yansarifa. Tadi berkenaan dengan wujudnya Nabi, kedermawanan Nabi. Nah, kemudian diceritakan pula dalam hadis ini ya, bahwasanya malaikat Jibril ya, alaihissalam biasa menemui Nabi pada tiap malam bulan Ramadan ya. Di Nabi itu selama hidupnya merasakan 9 kali bulan Ramadan sejak tahun 2 Hijrah. Nah, Jibril biasa mendatangi Nabi. Wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan hatta yansarifa. Itu Jibril mendatangi Nabi tiap bulan Ramadan hingga bulan itu lewat berakhir di setiap bulan Ramadan. Itu apa ya? Yang itu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Di sini ya, malaikat Jibril menemui Nabi ya, maka Nabi menjadi orang yang lebih dermawan dari biasanya. Artinya sangat amat dermawan. Fa iza laqiyahu Jibrilu kana awjada min khairi wa rihil mursalati. Bahkan diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan ya, ini tentu teladan bagi kita, karena awjada bil khairi min ar-rihil mursalati. Itu seperti angin yang bertiup luar biasa, royak. Disebutkan oleh Imam Izzuddin, ma'ana qauluhu ya min ar-rihil mursalati ay fi umumiha wa isra'iha. Artinya Nabi itu seperti angin yang bertiup dalam kedermawan itu, seperti dari segi keluasan dan kecepatannya yang mudah sekali membantu orang lain. Wasaha an Jibril alaihi salam kana yu'amisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'ana fi kulli Ramadan marratan wahidah. Ini riwayat berkenaan dengan Quran. Bahwasanya dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Jibril alaihissalam mengecek bacaan, mengecek hafalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tiap kali Ramadan. Jadi bukan hanya kita yang kalau menghafal Quran bacaan kita kemudian kita selalu kalau kita ulang, kemudian kita setorkan dengan guru kita. Tapi guru Nabi dalam Quran ya, dalam perihal Quran adalah Jibril, malaikat Jibril yang membawa wahyu. Falamma kana al-'amul ladzi yuwaffi fihi aqibai abidihi marratain. Di tahun 10 Hijrah ya, ketika Nabi wafat di tahun itu, malaikat Jibril dalam satu Ramadan 2 kali mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau 8 Ramadan sebelum Ramadan terakhir ya, di mana terjadinya Haji Wada, itu Nabi mendatangi Jibril ya, untuk saling mengecek hafalan. Nabi menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril itu 1 hari, 1 malam dalam tiap Ramadan. Nah, Jibril mendatangi setiap malam, tapi khusus untuk Quran mendatangi 1 malam. Namun di tahun terakhir Nabi, tahun 10 Hijrah, Arbihi marratain, 2 kali malaikat Jibril mendatangi. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, itu tadi bagian akhir dari bab yang ke-7 ya, bab yang ke-6. Kita masuk ke bab yang ke-7 ya. 3, 4 ya. Sangat tidak panjang ya. Al-Faslu Sabi, bagian yang ke-7, fi itba'i Ramadan bisittin min Syawal ya. Mengikuti ya, bulan Ramadan, puasa Ramadan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Ini mungkin nanti akan banyak juga dibahas oleh para sahabat yang lain ya. Nah, di antara landasannya adalah ya,
Sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama ramadhana thumma asba'ahu bisittin min syawal kana kasyamin dahr. Jadi orang yang berpuasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari Syawal, dia berpuasa seakan-akan setahun penuh, kadah. Ini luar biasa. Wa innama kana ka syamid dahri li'annahu al-hasanata bi'ashri amsalha fa yuqabilu kulla yawmin bi'ashrati ayyamin. Bahwasanya ya, orang yang kalau sudah berpuasa dianggap kasyamid dahri, berpuasa sepanjang tahun itu ya, karena kebaikannya itu bi'ashri amsalha, berkali lipat. Jadi puasa Syawal itu juga ya, ketika dia nanti melengkapi puasa Ramadan kita, menyempurnakannya ya, itu ibarat seperti sholat wajib kemudian dilengkapi dengan sholat sunnah ya, sholat qobliyah, sunnah ba'diyah gitu. Itu menjadi sempurna kebaikan. Baik ya, mungkin cukup itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita besok akan masuk ke al-faslus samin ya, bagian yang ke-8, yaitu al-faslus samin fi shaumil mutlaqi, berkenaan dengan puasa mutlak. Apa itu puasa mutlak? Insya Allah akan kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.